Halo para pemirsa sekalian yang saya kasihi, salam kasih, salam sejahtera. Saya sampaikan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namo buddhaya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam video ini saya ingin berbagi buah pemikiran tentang upaya untuk menormalkan keadaan cuaca. Para pemirsa sekalian, adapun hal yang mendorong saya berbagi buah pemikiran tentang upaya untuk menormalkan keadaan cuaca itu dikarenakan kondisi cuaca dewasa ini dari beberapa tahun sampai sekarang ini kalau saya amati kurang normal. Dapat saya katakan cuacanya agak buruk. Kenapa saya katakan keadaan cuaca itu tidak normal? Itu dikarenakan kalau saya perhatikan hujan turun sepanjang tahun, tidak kenal musim. Nah, ketika hujan turun tidak kenal musim sebagai pertanda cuaca yang buruk, sekiranya para petani yang langsung merasakan akibatnya. Kenapa saya katakan demikian? Para petani yang langsung merasakan akibatnya. Karena ketika hujan turun berkepanjangan akan membuat lahan pertanian dari para petani keasaman tanahnya jadi meningkat. Nah, ketika keasaman lahan pertanian meningkat akan memungkinkan penyakit tanaman jadi tumbuh subur. Kalau sudah penyakit tanaman tumbuh subur, tentu saja tanaman para petani pertumbuhannya akan kerdil penyakitan. Nah, kalau sudah kerdil penyakitan, sehingga akan memungkinkan hasil produksi dari para petani merosot, menurun atau tidak maksimal. Nah, disinilah para petani yang perekonomiannya tertumpu dari dunia pertanian. Kalau sudah hasil produksi pertaniannya merosot, sekiranya para petani yang langsung merasakan dampak buruk dari cuaca yang buruk, perekonomiannya jadi terdampak ya. Nah, lain halnya kalau jadi pegawai negeri, karena perekonomiannya ditopang oleh pemerintah, setiap bulan digaji, tentu mereka tidak terlalu terdampak. Sementara para petani karena tidak digaji oleh pemerintah, ya para petanilah yang langsung merasakan dampak buruk dari keadaan cuaca tersebut. Nah, sehubungan dengan keadaan cuaca yang begitu buruk, sekiranya kita sebagai manusia yang diberikan pikiran dan akal budi, baiknya kita bersama-sama untuk mengupayakan agar cuaca bisa kembali normal. Nah, sehubungan dengan upaya untuk membuat cuaca kembali normal, itulah saya punya buah pemikiran. Nah, buah pemikiran saya itu berupa ide-ide spirit. Dan adapun ide-ide spirit saya ini muncul itu dikarenakan saya menekuni kehidupan spiritual yang dulu dikarenakan karena saya sering bingung, sering ruwet punya pikiran. Dengan menekuni dunia spiritual itu membuat pikiran saya tenang, lebih nyaman. Karakter saya bisa agak sejuk lah, tidak terlalu emosian. Kalau dulu emosian saya itu luar biasa. Dengan menekuni dunia spiritual saya merasakan pikiran agak tenang, agak tentram. Nah, di samping itu setelah pikiran saya tenang-tenang, kemudian muncul ide-ide spirit. Nah, sehubungan dengan upaya untuk menormalkan keadaan cuaca, nah ide-ide spirit saya itu muncul dari satuan mengukur tanah kalau dalam dunia pertanian yang kita kenal dengan pH. Nah, kita mengenal katanya kalau dalam dunia pertanian, tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang normal itu pH-nya ada di kisaran angka 7. Nah, kalau dalam satuan pH meter itu nilai pH meter diukur dari angka 1 sampai angka 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di angka 1 sampai angka 7 itu menunjukkan keadaan tanah yang bersifat asam.
Kalau pH-nya itu nanti dari angka 8, 9, 10 sampai 14 itu keadaan tanah dalam kondisi basah. Nah, keadaan tanah yang bersifat asam itu mempunyai rasa ya masam gitu ya. Seperti mungkin buah-buahan seperti mangga kayak demikian masam. Kemudian tanah yang bersifat basah itu rasanya pahit gitu ya. Nah, di antara asam basa tersebut di pH 7 itu pH-nya normal ya. Dalam hal ini tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Nah, kalau berarti dapat dikatakan keasaman tinggi ada pada pH 1 dan basa yang tertinggi ada di pH 14. Mungkin ini pahit sekali rasanya kayak demikian ya. Nah, kemudian selain itu di dalam dunia pertanian, selain kita mengenal satuan tanah yang disebut pH untuk mengukur keadaan asam dan basa tanah, juga mengenal adanya kapur pertanian, kapur tanah yang dikenal dengan dolomit. Nah, kapur itu di dalam dunia pertanian jika ditaburkan pada lahan pertanian itu dapat berguna untuk mengurangi keasaman tanah. Dalam hal ini tanah itu keasamannya berkurang, nanti mungkin mulai ke tingkat basah lah dikit-dikit tapi tidak terlalu basah. Nah, baik pH 7, asam dan basa, kapur, dolomit itu semua muncul atau ada nilai spirit dalam pemikiran saya ya. Nah, nilai spiritnya itu sekiranya berguna sebagai pedoman untuk menormalkan kondisi cuaca. Ini kalau buah pemikiran saya bisa diterima oleh para pemirsa sekalian, terutama oleh para petani ya. Nah, pH nilai spiritnya itu pahami hidup. Kemudian pH 7 yang menunjukkan keadaan tanah normal dapat saya terjemahkan atau berikan pemahaman atau nilai spiritnya pahami tujuan hidup agar keadaan cuaca menjadi normal, saya arahkan demikian. Kemudian kata asam dan basa itu menunjukkan mentalitas kita ya. Sebagai manusia kita ada yang bermental asam, ada yang bermental basa. Mental asam itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata asam, yaitu asal senang ambisi membara. Kemudian rasanya kata asam rasanya disebut juga masam ya. Masam punya punya kepanjangan malas sembahyang hura-hura. Kemudian kalau dalam bahasa Bali masam disebut dengan masem. Masem punya kepanjangan malas sembahyang eling megaya. Artinya malas sembahyang cuma ingat bekerja. Nah, kondisi mental kita yang demikian itu adalah mental asam. Nah, jika mayoritas kita sebagai manusia kebanyakan bermental asam, masam atau masem, berarti hidup kita sudah mengabaikan norma agama, yaitu tidak sembahyang. Karena kita mengabaikan norma agama, karena kita kebanyakan bermental asam atau masem, mungkin itu yang menyebabkan Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang merupakan saksi abadi yang tidak pernah tidur akan menurunkan hujan secara tidak teratur karena dikarenakan kita bermental masam. Dengan diturunkan hujan biar lahan pertaniannya semakin masam. Kalau sudah masam, tentu kehidupan dari masyarakat petani menjadi kecut. Kecut itu kebahagiaan dilucuti Tuhan, itu kepanjangan kata kecut. Selanjutnya kalau mental basah ditunjukkan oleh kepanjangan kata basah, itu bangkit sembahyang aktif. Nah, ini kepanjangan kata basah itu bangkit sembahyang aktif itu menunjukkan agama. Kemudian dihubungkan dengan pemahaman tadi itu pH 7 yang menunjukkan normal, dapat saya berikan pengertian bahwa kita sebagai manusia hendaknya bisa pahami tujuan agama bagi kehidupan manusia supaya keadaan cuaca menjadi normal. Nah, itu ide spirit saya sehubungan dengan pH tanah ya, pH tanah 7 dihubungkan dengan ajaran agama. Kita disuruh sebisanya pahami tujuan agama dalam kehidupan manusia supaya keadaan cuaca menjadi normal. Jadi dalam hal ini itulah mungkin nilai spirit dari pH 7 agar kita sebagai manusia
paham akan tujuan agama bagi kehidupan ini yang tiada lain untuk menormalkan keadaan cuaca. Nah, jika kita paham dengan tujuan agama dalam kehidupan ini yang dapat membuat keadaan cuaca menjadi normal, kita sebaiknya lah berusaha untuk mengembangkan mental basa, yaitu bangkit sembahyang dengan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Bangun pagi, kita sebagai para petani tidak boleh langsung kerja gitu aja. Kalau kita tidak kerja berarti kita tidak sembahyang di pagi hari, langsung ngejam gitu kerja, berarti kita bermental masem, males sembahyang kan gitu, langsung kerja, eling bekerja. Nah itu Tuhan akan mengamati kita. Kebanyakan nih masyarakat petani bermental masam pergi ke sawah. Nah Tuhan tidak berkenan supaya tanahnya tambah masam. Akhirnya mungkin itu menyebabkan Tuhan turunkan saja hujan nih biar tambah asam. Toh juga masyarakat kebanyakan bermental asam atau bermental masam ya. Nah itu karena itu supaya ada perubahan, baiknya kita dikala bangun pagi jangan langsung kerja, sebisanya kita harus mandi pagi hari kemudian lakukan sembahyang ya. Nah untuk sembahyangnya nanti harus pakai ilmu. Nah ilmu tentang agamanya ya, saya ada di channel saya dengan judul beragama dengan ilmu sepeda dayung. Di sana buka-buka nanti ya bagaimana itu beragama dengan ilmu. Nanti para pemirsa nanti bisa tahu sendiri di channel saya yang berjudul beragama dengan ilmu sepeda dayung. Nah kemudian dibangun pagi sembahyang, sorenya juga demikian. Nah sehingga kalau kita sebagai manusia mayoritas, nah ini pentingnya mayoritas, karena yang mayoritas itu memiliki pengaruh yang kuat biar ada suatu perubahan. Nah jika mayoritas kita sebagai masyarakat tani khususnya dikala bangun pagi sampai sore hari bangkit sembahyang dengan aktif, niscaya Tuhan akan mengatur keadaan turunnya hujan sehingga cuaca bisa teratur, karena manusianya kebanyakan mengikuti norma agama. Tapi perlu saya ingatkan seperti saya katakan tadi bahwa nilai pH dari 8 sampai 7, dari 7 sampai ke 14 itu tingkat basanya tinggi ya, sehingga rasanya pahit sekali kalau di angka 14. Nah karena itu dalam kehidupan ini kita menjalankan ajaran agama semampunya saja, terutama pagi dan sore. Pagi 1 jam, sore 1 jam, malam harinya 1 jam, sisanya masih dapat bekerja. Kalau kita sembahyang terus sampai bilangan pH 14 lah Kak, demikian kalau diukur berdasarkan pH tanah, nanti kehidupan kita benar-benar pahit sekali. Nah kalau di antara pH 7 itu kan kalau kita menjalankan ajaran agama tidak terlalu pahit amat kehidupan kita, karena kita masih ada aktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari untuk menopang perekonomian kita, karena kita sebagai manusia kan masih butuh materi. Karena itu kita perlu bekerja, jangan sembahyang melulu. Dalam hal ini yang sedang-sedang, tapi ingat, bangkit sembahyang, jangan mengabaikan sembahyang kalau ingin ada suatu perubahan keadaan cuaca agar kembali normal. Nah para pemirsa sekalian, kemudian nilai spirit dari kapur dolomit ya. Kapur itu punya kepanjangan karena punya rohani. Dalam hal ini kalau saya sempurnakan kepanjangan kata kapur itu karena saya punya pengetahuan tentang ilmu rohani. Jadi karena saya punya pengetahuan tentang ilmu rohani yang berguna untuk memutihkan pikiran saya, untuk menyucikan pikiran saya menekuni dunia rohani. Di masa lalu sebelum saya menekuni dunia rohani itu kehidupan saya sumpah, pikiran saya mungkin gelap, kotor, bagaikan busi motor yang kotor ya. Nah kalau busi motor yang kotor akan memungkinkan perapian dari busi kan mengecil, demikian juga busi itu menunjukkan budi suci ya. Kalau budi saya akan bisa gelap, kotor, itu mungkin kan perapian api rohani di dalam diri saya itu mengecil, yang memungkinkan sari-sari makanan tidak secara sempurna dibakar sehingga tenaga jadi loyo. Nah sehubungan dengan itu, dengan berbekal pengetahuan rohani, saya membuat
akal budi saya sesuai dengan kata busi, yaitu budi suci. Jadi saya kembali menyucikan akal budi saya, sehingga perapian dalam diri saya seperti busi motor, perapiannya gede, sehingga tenaga saya bisa kembali normal. Nah, itulah pengalaman saya menekuni dunia rohani yang buat keadaan pikiran saya jadi terang, budi saya jadi bersih, sehingga tenaga saya menjadi normal. Nah, kemudian Dolomit punya kepanjangan doyan lontang lantung mitra Tuhan. Nah, ini dari ketekunan menjalani kehidupan spiritual, kemudian saya mendapat suatu wangsit berupa panggilan jiwa. Ingin pergi ke sana, didorong ya. Pok pingin. Nah, kalau saya tidak mau pergi ke sebuah tempat, saya kan sering punya desa di di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ketika ada panggilan itu saya sering pergi ke Bali, pergi ke Jawa gitu ya. Itulah berkelana. Nah, di masyarakat akhirnya saya dipandang jadi orang yang memang doyan lontang lantung, doyan bepergian laksana kemari gitu. Dibilang tuh orang hanya habis-habiskan uang, habis panen pergi. Nah, karena saya setiap habis panen pergi, pastilah masyarakat langsung menebak ketika saya habis panen, ini habis panen mau kemana? Mau ke Jawa lagi, mau ke Bali Jawa, mau ke Bali lagi. Nah, masyarakat sering demikian. Sudah menduga saya demikian. Ya memang benar, saya habis panen karena itu mungkin ada suatu panggilan yang tidak bisa saya tahan, pastilah saya pergi. Nah, waktu anaknya Bapak Jokowi yang menikah baru-baru di Jogja, saya juga ke sana. Dari Sulawesi ke sana. Cuma begitu aja jalan lontang-lantung sampai 2 minggu, sudah itu balik lagi pulang. Nah, mengenai mitra Tuhan itu masih tanda tanya. Apakah saya seorang yang dijadikan mitra oleh Tuhan atau sahabat oleh Tuhan? Nggak tahulah. Itu kan cuma kepanjangan kata. Tapi kalau mitra dalam bahasa Bali artinya lain. Mitra dalam bahasa Bali itu selingkuhan. Waduh, berarti selingkuhan itu teman gelap gitu ya. Kalau saya nggak tahu, jadi mitra Tuhan itu kan cuma kepanjangan kata, walaupun mungkin jadi mitra Tuhan ya mitranya secara gelap, secara samar-samar, tidak begitu jelas, karena tidak ada suatu sabda atau firman langsung dari Tuhan untuk mengatakan kamu tak jadikan sebagai mitraku. Tidak ada dengar kata-kata yang demikian. Nah, itu soal mitra Tuhan, apakah saya jadi mitra Tuhan atau tidak, itu masih tanda tanya, perlu dipertanyakan ya, jangan langsung begitu percaya ya. Nah, dalam hal ini walaupun entah itu saya sebagai mitra Tuhan atau bukan, nah ketika saya doyan lontang lantung berkelana, itu membuat pemikiran saya jadi terbuka, keluar ide-ide spirit ya, yang memungkinkan saya bisa berbagi cerita seperti ini kepada para pemirsa. Kok terbuka, ada aja ide-ide yang muncul dari pH 7, tanah normal, asam basa, Dolomit, doyan lontang lantung mitra Tuhan. Saya pun jadi ketawa sendiri, seperti orang gila, ketawa sendiri jadinya dengan munculnya ide-ide yang seperti ini. Nah, kembali saya ingatkan, kalau kalau mengena cerita saya ini, tutur saya silahkan pakai. Ini kan cuma buah pemikiran ya, bukan ada firman langsung dari Tuhan. Kamu harus begini, harus begini. Ini semua buah pemikiran yang muncul akibat saya dibuat doyan lontang lantung ya. Sebenarnya secara manusiawi, sebagai manusia biasa, sebenarnya saya sudah menolak, enggak pingin lagi pergi ke sana kemari. Apalagi usia saya sudah 52 tahun, rasanya sudah lumayan lelah sudah menjalani kehidupan spiritual yang kalau dipanggil pergi lontang lantung ke sana kemari. Tapi mau diapa? Panggilan itu susah. Ada istilah jaran kepang. Kepang ya, jaran ajaran. Kepang itu kena panggilan. Waduh, karena kena panggilan mungkin saya udah gitu kuda lumping. Asalnya suku gede gitu ya. Gede, mungkin orang gede ngeledekin saya. Kamu itu ada-ada aja itu. Ya, lumping itu maklum.
lumping pinggiran, saya anak pinggiran. Jadi ya orang ndak ada sanak saudara yang begitu jadi orang gedean, jadi saya jadi orang pinggiran. Ya begitulah cerita orang-orang pinggiran. Maklum anak pinggiran, cari makan aja masih pontang-panting ya. Orang menyangka gila saya, kan begitu lagunya, kuda lumping jalannya cari makan terpontang-panting, kan kayak demikian ya. Nah para pemirsa, demikianlah saya punya cerita, saya punya ide-ide. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai manusia biasa, dalam hal ini sesuai dengan lagu kuda lumping, saya anak pinggiran ya. Cerita anak pinggiran kayak demikian lah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri sebagai orang Hindu dengan ucapan Paramasanti Om, Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namo buddhaya. Terima kasih atas kesediaan para pemirsa untuk menonton saya berbagi cerita seperti ini.